Semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau bikin lagi kayak rincian, terus cara atau tips mengatur keuangan dengan upah yang minim, terutama upah harian gitu ya. Jadi ini bukan gaji, tapi kayak upahnya itu per hari gitu. Jadi pendapatannya itu setiap harinya itu perhitungannya tuh sekali bayar gitu, jadi pokoknya per hari gitu ya. Nah, di sini saya langsung aja tulis mengatur gaji tidak tetap. Jadi ini bisa dijadi nggak tetap juga ya, karena emang setiap harinya itu berbeda-beda. Nah, di sini saya tulis aja budgetnya itu atau pendapatannya itu per harinya itu 40 sampai 70 ribu rupiah gitu ya. Pokoknya di sini saya mau contohin aja gimana cara ngaturnya, gimana cara mengelolanya. Nah, ini dia caranya. Yang pertama saya mau tulis, pokoknya di sini untuk buat teman-teman misalnya pengen tahu nih pendapatan per harinya itu cara ngaturnya gimana sih. Nah, ini dia caranya ya. Misalnya pendapatannya itu kan 40 sampai 70 ribu rupiah. Nah, ini saya tulis aja di sini. Tulisnya itu hari pertama, hari pertama itu pendapatannya itu hanya 45.000. Jadi ya udah saya tulis aja 45.000 seperti ini. Nah, karena pendapatannya itu dapatnya itu cuma 45.000, ya udah kita atur aja, misalnya untuk makan atau untuk masak kita sisihkannya aja 20.000 rupiah. Nah, sisanya itu kita simpan. Jadi di sini harus disimpan ya, jadi nggak boleh diotak-atik, nggak boleh diganggu kayak gitu. Jadi sisa dari uang belanja untuk masak atau untuk makan itu sisanya 20.000. Oke, kita simpan aja 20.000. Nah, nanti ini yang sisanya itu nanti saya jelasin ya, mau untuk apanya nanti pasti saya jelasin. Nah, untuk hari kedua misalnya pendapatannya itu 40.000, terus untuk masak atau untuk makan itu 25.000. Nah, ini untuk 1 sampai 2 orang aja ya, karena ini contohnya aja gitu. Jadi anggotanya baru anggotanya itu pokoknya anggota keluarganya itu baru 2 orang kayak gitu ya. Jadi kayak suami istri, terus kayak misalnya baru nikah seperti itu, jadi belum punya anak ya gitu. Ini contohnya aja gitu. Nah, di hari ketiga ini agak lumayan besar, 60.000. Jadi untuk masaknya juga lumayan besar juga, ya udah 40.000. Terus misalnya sisanya itu 20.000 kan. Nah, ini di hari ketiga kalau misalnya masaknya agak banyak, tapi nggak apa-apa sesekali kayak gitu. Tapi tetap juga harus diingat, harus ini ya, harus bisa ngaturnya kayak gitu. Nah, di hari yang keempat, maaf ini tadi saya nggak kelihatan. Di hari keempat itu 55.000 dikurang 25 sama dengan 35.000 sisanya. Terus di hari kelima itu 65.000 pendapatannya, terus untuk masak atau untuk makan 25.000, sisanya tinggal 30.000. Dan untuk hari ke-6 pendapatannya agak lumayan banyak nih, 70.000 rupiah, terus untuk masak 30.000 rupiah, sisanya 40.000 rupiah ya. Terus untuk hari ke-7 pendapatannya sama 70.000 rupiah, cuman kalau untuk masak 25.000 rupiah, sisanya tinggal 45.000 rupiah seperti itu. Nah, ini saya contohin aja untuk 7 hari, cuman nanti bisa dikalikan gitu ya. Terus pokoknya semua mau saya rinciin, mau saya jelasin seperti apa cara ngaturnya. Dan ini dia, kita tambahin sisa dari uang makan atau uang masak. Tadi kan ada 20.000, 15.000, 20.000 lagi, 35.000, 30.000, 40 sama 45.000. Nah, ini kita totalin aja. Dalam 7 hari kerja itu dapatnya itu 205.000. Nah, kita tulis ya, dalam 1 minggu itu dapatnya 250.000. Terus kalau misalnya dalam 4 minggu otomatis 28 hari kerja kan. Saya kaliin 4 aja, 205 dikali 4 sama dengan 820.000. Itu dalam sebulan tuh 28 hari. Dalam 1 bulan contohnya ada 30 hari, ya udah saya genapin aja. Jadi saya yang 2 harinya pendapatannya 100.000 aja. Jadi saya genapin gitu. Jadinya ini untuk 30 hari kerja. Cuman kan yang 2 harinya itu
nggak bisa digabungin ya, jadi nanti tinggal ditambahin aja seperti itu. Nah pokoknya ini nanti dalam ini saya hitungannya dalam 7 hari kerja dapatnya segini, ditotalin sisanya, terus dikali 4 itu kan 4 minggu, otomatis 28 hari dong, jadi hasilnya itu 820.000. Nah nanti ini 820.000 itu untuk apa? Nah ini mau saya jelasin kembali. Nah 820.000 itu untuk belanja kebutuhan dengan budget sekian ya. Jadi ini untuk 1 bulan seperti kayak beras dan lain-lain sebagainya. Nah di sini saya tulis aja belanja kebutuhan dengan budget 800.000 rupiah. Diantaranya adalah beras. Di sini saya contohin aja untuk berasnya itu 20 liter dikali 10.000. Hasilnya itu 200.000 ya. Terus yang kedua itu minyaknya cukup 2 liter aja. Terus bumbu-bumbu kering tuh seperti kayak royco, kayak bumbu yang kering-kering gitu ya, kayak kecap, itu kan termasuk bumbu juga. Nah untuk listrik, terus untuk gas, kemudian untuk sampah, untuk internet atau kuota. Terus selanjutnya itu untuk belanja bulanan, misalnya kayak sabun-sabun, kayak sabun penyuci piring, pewangi gitu ya, pokoknya persabunan gitu deh. Terus sama sedekah, jangan lupa kita harus sisihkan untuk sedekah, walaupun sedikit tapi nggak apa-apa, yang penting bisa konsisten. Nah ini dia mau saya cantumkan aja nominal harganya. Di sana ada beras 20 liter dikali 10.000 sama dengan 200.000, minyaknya 25.000, bumbu keringnya 20.000, untuk listrik 100.000, gasnya 35.000, sampahnya maaf di sini kayaknya saya salah. Untuk gasnya itu 2 kali 2, jadi penggunaannya itu misalnya 2 tabung yang kecil yang melon itu, jadi harganya itu 22.000 dikali 2 44.000. Nah untuk sampahnya 35.000, untuk internet cukup 50.000 aja karena kita ngelihat budgetnya itu harian kan, jadi ya udah cukup 50.000 aja. Nah untuk belanja bulanan ini agak besar, agak lumayan, jadi 200.000, untuk sedekah 50.000. Nah ya udah deh, kita tinggal totalin aja, jadi totalnya itu 704.000 rupiah. Nah dengan budget 820.000 dikurangi belanja bulanan 704.000, ini masih sisa loh, masih sisanya itu 116.000. Nanti saya mau tambahin ya sisa dari belanja bulanan sama yang 2 hari kerja tadi, kan tanggal 30 sama 29 sama 31 tuh saya hitung juga ya biar genap 30 hari seperti itu. Terus di sini saya mau tulis rincian menu masakan budget 25.000 sampai 35.000 per hari. Karena tadi kan saya udah jelasin di pertama, jadi dengan masak uang 25.000 tuh dapat apaan aja sih. Nah ini mau saya jelasin. Hari pertama 25.000 itu kita itu bisa beli ayam, jadi ayam tuh bisa dapat setengah kilo, itu di pasar tuh 15 ribuan gitu ya, jadi lumayan murah. Kalau sayuran kangkung bisa 10.000 sama cabai bumbu tuh dapat sih 10.000, jadi ini cocok ya 25.000. Kemudian di hari kedua ini ada budget untuk masaknya itu 40.000. Jadi di sini saya tulis aja ikan tongkol potong tuh biasanya 12.000 juga dapat banyak kok gitu. Nah, yang untuk sayurannya itu sayur asem dapat 5.000, cabai bawang ini misalnya cabainya 3.000, bawangnya ada kok yang 2.000 dapat kok, misalnya cabai bawang putih kayak gitu. Nah ini saya totalin aja 22.000 ya, jadi budget untuk masak 40.000, ini masih sisa banget, masih sisanya lumayan banyak 18.000, jadi saya tulis aja di sampingnya sisa 18.000 rupiah. Nah di hari ketiga dengan budget masaknya itu 40.000, ini lumayan banyak juga. Misalnya di sini saya tulis aja ikan lele 1 kg itu dapatnya 25.000 ya kalau beli di pasar. Terus misalnya beli sawi deh, sawi putih 7.000, cabai bawang tomat itu kalau misalnya digabungin dapat kok 7.000 rupiah untuk sekali masak seperti itu ya.
Nah, ini totalnya 39.000 dengan budget 40.000, berarti tinggal sisa 1.000 rupiah. Nah, ini maaf banget, ini saya salah, jadi saya koreksi. Sawi 7.000, cabai bawang tomat itu 7.000 ya. Jadi seperti itu. Ini saya benar-benar rinciin atau tulisin menu dengan budget 25 sampai 40.000 tuh dapat nggak sih untuk sekali makan, dan ini pun porsinya untuk dua orang gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan 3 atau 4 orang itu beda lagi dong, perhitungannya biasanya lebih banyak lagi. Dan ini saya tulis hari keempat, misalnya saya mau beli telur setengah kilogram, menunya itu telur toge, sayur toge gitu ya, terus beli cabai, bumbu bawang merah, bawang putih sama tomat. Nah, di sini telurnya itu setengah kiloan tuh kisaran 12.000, togenya 5.000 juga udah banyak banget. Terus ini bumbunya itu 8.000. Jadi ini udah cocok banget. Maksudnya udah pas banget 25.000 ya. Jadi saya tulis aja pas kayak gitu. Nah, di hari kelima ini mau masak menunya ikan kembung. Saya tulis aja 12.000. Untuk sayur sop kan udah ada tuh yang satu bungkusan gitu 5.000 rupiah. Terus misalnya mau beli cabai, bawang merah, bawang putih sama bumbu dapur yang 2.000-an juga dapet kok. Jadi untuk ikan kembungnya 12.000, sayur sopnya 5.000, dan cabai, bawang merah, bawang putih sama bumbu dapur 10.000 juga udah dapat. Dan ini saya totalin 27.000 dengan budget 30.000, berarti masih sisa 3.000 rupiah. Kemudian di hari ke-6, nah ini saya tulis aja di hari ke-6 itu budgetnya 30.000. Di sini jangan bingung-bingung sih kalau soal masak. Jadi yang simple aja, yang penting kita udah bisa beli lauk pauk sama sayuran tuh udah cukup. Kalau misalnya lagi pengen disambelin, bikin cabai aja seperti itu. Jadi dipedesin sekalian ya. Di sini saya mau tulis aja ati ampela 10.000, capcay plus bakso itu udah dapat banget 10.000 ya. Terus sama bumbu apalah, kalau misalnya kecap atau apa seperti itu bisa 10.000 juga udah dapet. Jadi saya di sini patokin aja 10.000, jadinya 30.000 rupiah. Berarti ini udah pas ya, 30.000 untuk hari ke-6. Nah, kemudian di hari ke-7 budgetnya itu 25.000. Di sini saya tulis aja ayam setengah kilo, nanti mau disambelin, mau dikecapin itu terserah. Terus di bawahnya sayur atau daun pepaya itu 5.000 tuh udah banyak banget. Bisa dapat 2 iketan gitu sama bumbunya itu kalau misalnya masih ada ya udah apa yang ada aja. Terus masih kalau misalnya ada yang kurang bisa dibeli kok seperti itu. Nah, di sini udah pas ya, di hari ke-7 25.000 rupiah semua totalnya. Nah, jadi sisa belanja sayuran yang barusan saya tulis itu 18.000 ditambah 1.000 rupiah ditambah 3.000 rupiah, totalnya itu 21.000. Jadi dengan ini saya tulisnya menunya cukup di hari ke-7 aja ya, dari hari pertama ke-7. Ini sebagai contoh aja. Jadi misalnya dengan budget misalnya masak 25.000 ini loh menu-menunya kita masih bisa dapat beli ikan, ayam, dan bumbu dan sayuran juga. Jadi bener-bener budgetnya tuh dengan budget minim, tapi kita udah bisa masak enak kok, udah bisa makan enak kok. Terus di sampingnya sisa belanja yang tadi saya tulisin sisa belanja uang bulanannya itu kan 116.000 ditambah sisa uang belanja sayuran 21.000 plus ditambah 100.000 itu dari 2 hari kerja ya. Jadi saya buletin aja 2 hari kerja itu dapatnya 100.000 rupiah. Jadi di sini totalnya itu masih sisa 237.000. Jadi ini udah banyak banget sih sisanya. Jadi dalam waktu sebulan hari kerja, walaupun upahnya itu antara kisaran 40 sampai 70.000 itu kita masih bisa nyimpen 237.000 loh. Dan ini belum termasuk tabungan ya, karena kita misalnya masih keuangannya atau gaji pendapatannya itu masih harian, jadi belum bisa nabung, nggak apa-apa. Yang penting perbulanannya itu atau belanja kebutuhan per bulannya itu udah terpenuhi. Dan di sini pun udah bayar sedekah, listrik dan lain sebagainya tuh udah dicantumin gitu ya, udah ada budgetnya seperti itu. Dan di sini saya punya catatan
Jadi catatannya seperti ini. Walaupun gaji masih harian, tapi kita harus bisa berhemat dan kita bisa mencukupi untuk makan sehari-hari. Jadi gini, walaupun kita masih gajinya itu masih harian, tapi nggak tentu juga, kadang 40.000, kadang sehari 50.000, tapi kita masih bisa masak kok, masih bisa makan kok, tanpa jangan jadi sisa uang belanja itu, sisa uang yang kita habis masak, misalnya buat untuk masak kan 20.000 tuh, masih sisa misalnya 20.000, kan budgetnya 40.000 tuh pendapatannya istilahnya. Nah yang 20.000 itu jangan dikemana-manain seperti itu, dikumpulin aja untuk 1 bulan. Kalau misalnya kita dibeliin kayak gitu ya udah habis, intinya gagal gitu, nggak bisa buat nyimpen buat nanti per bulannya beli belanja bulanan sama bayar listrik, sampah dan lain sebagainya seperti itu. Nah di sini saya ulangin ya, walaupun gaji masih harian tapi harus bisa berhemat dan kita masih bisa mencukupi untuk makan sehari-hari dan masih bisa belanja memenuhi kebutuhan dan juga masih bisa sedekah. Jadi ini benar-benar alhamdulillah banget, benar-benar bersyukur banget ya untuk pendapatan harian seperti ini. Jadi benar-benar harus bisa memilih-milih gitu antara kebutuhan sama keinginan. Jadi kita tuh istilahnya kan masih upahnya pendapatannya itu masih harian, jadi untuk keinginan ya udahlah nanti dulu aja, di skip dulu. Kalau misalnya ada sisa agak banyak untuk keinginan, misalnya mau beli jajanan atau apa, nanti bisa diambil dari sisa uang belanja. Di sini ada yang kedua, catatan yang kedua adalah jadi untuk yang masih berpenghasilan dengan upah per hari, jangan berkecil hati. Jadi kita harus bisa tetap bersyukur, semoga selalu diberi kelancaran rezeki serta kesehatan juga ya. Jadi amin ya robbal alamin. Jadi gini, jadi kita walaupun masih upahnya masih harian, ya udahlah kita harus tetap bersyukur, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan nanti dilipat gandakan rezekinya. Terus jangan lupa sedekah juga. Jadi benar-benar prihatin dulu aja lah kayak gitu, dan nanti mudah-mudahan bisa ada dapat rezeki kerjaan baru, dan emang mungkin kerjaan yang barunya itu gajinya itu atau pendapatannya itu bisa dibayarkan dengan per bulan, dan itu bisa terjadi aja. Yang penting kita harus bisa bersabar, berusaha dan berdoa, seperti itu ya intinya. Jadi di sini juga saya belajar juga, gak ada maksud menggurui, gak ada maksud menyinggung atau apapun, gak ada. Ini bener-bener sharing, bener-bener pengen berbagi cerita gimana sih kalau misalnya gaji per hari itu kayak gimana sih mengelolanya, gimana sih cara mengaturnya, dan kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi buat teman-teman semua mohon dimengerti, mohon dimaklumi dengan cara saya menjelaskan. Maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan seperti ini ya, kayak gitu. Nah pokoknya seperti itu ya teman-teman, intinya berapapun pendapatan kita, berapapun gaji kita, jangan pernah disamakan dengan orang lain. Jadi udah pasti bakalan berbeda pendapatan sama pengeluaran, setiap orang tuh berbeda-beda, jadi nggak bisa disamain. Dan di sini jangan pernah ngecap atau ngejudge gitu, kok si ini gajinya, pendapatannya gaji per hari kok upahnya kayak gitu. Jangan pernah kayak gitu ya. Jadi setiap orang sih berbeda-beda seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.